Selamat datang di Desa Cabi. Desa yang terkenal dengan inovatif ini terletak di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini adalah desa hasil dari pemekaran Desa Lok Catung tahun 1972 sampai 1979. Jumlah warga di desa ini ada 900 orang dari 3 rukun tetangga. Seperti desa pada umumnya, di pagi hari, warga desa Cabi bersiap untuk pergi bekerja. Kebanyakan pekerjaan warga desa Cabi adalah menyedap karet, atau dalam bahasa Banjar, menoreh, dan juga bertani. Padi-padi di desa ini sangatlah unik, di mana padi jenis ini hanya ada di desa Cabi saja. Pada saat hari mulai siang, anak-anak desa Cabi biasanya berkumpul di taman baca. Tidak hanya itu, kita bisa melihat interaksi dan komunikasi yang mereka lakukan setiap harinya. Tempat baca yang mereka olah dulunya adalah tempat pembuangan akhir. Kemudian direnovasi ulang, dijadikan taman baca yang bertujuan untuk mengedukasi anak-anak tentang betapa pentingnya membaca, serta agar anak-anak di sana dapat berinteraksi satu sama lain. Ya, sekarang kita sedang berada di Taman Baca, Puskapri, Perpustakaan Kapsul Keliling. Dulunya tempat ini adalah sebuah tempat pembuangan akhir yang akhirnya dijadikan sebuah perpustakaan oleh Babinka Timnas Desa Cabi. Oke, langsung saja kita melihat keseruan anak-anak di sini yang sedang membaca, bermain, dan juga menulis. Ini dulu adalah tempat pembuangan sampah akhir. Jadi dari ujung sini sampai di situ tuh tempat pembuangan air sampah. Jadi masyarakat itu yang buang sampah di sini dulu sampai ini. Nah, kita tidak bisa melarang masyarakat karena itu lahan mereka, maka kita ciptakan inovasi. Nah, dari inovasi itulah kemudian keluar ide untuk dijadikan taman bermain layak anak. Yang dulunya anak tidak bisa main di sini, dengan adanya kita merubah itu, dia sekarang menjadi tempat bermain. Nah, kemudian dalam perjalanannya taman ini, di sini dulu bekas kandang ayam. Bekas kandang ayam, kemudian kita rubah menjadi rumah buku. Jadi mereka bisa bermain sekalian bisa belajar. Anak-anak itu selain membaca, bermain di sini, taman ini, kami juga sekarang sedang membuka dojo lemkari, karate di desa sini. Dan anak-anak yang ada di dojo kami kurang lebih sekitar 30 orang. Itu pun anak-anak yang ada di sini juga sebagian, kemudian dari desa Simpang 4, kemudian dari desa Simpang 3, Matraman. Kami telah membangun semua satu buah komunitas yang namanya Korean. Korean itu kepanjangan dari Komunitas Remaja Anti Narkoba. Nah, jadi sasaran kami untuk Korean ini atau Komunitas Remaja Anti Narkoba itu adalah yang remaja, SMP, SMA, yang sudah besar, itu yang mereka komunitas remaja anti narkoba. Dan kami sering melaksanakan kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan kader PKK. Karena dari kader PKK mereka punya program untuk kegiatan narkoba, sehingga kita kerjasama melakukan sosialisasi kepada remaja-remaja. Tidak hanya taman baca, inovasi lainnya adalah kerajinan dari enceng gondong. Enceng gondong tersebut diolah menjadi berbagai kerajinan, seperti sandal, kotak pensil, tas,
dan lain-lain. Pengerjaan enceng gondok ini sangatlah rumit, dibutuhkan ketelitian dan ketelatenan. Sebetulnya ini sudah lama, cuman kan saya baru pindah di sini kan 3 tahun, terus Pak Lurah itu kan baru 1 tahun. Jadi Pak Lurah itu cari inovasi desa itu Pak gitu. Jadi kan saya ini kan kerajinan itu kan banyak. Saya ini terus itu dari kertasnya anak TK itu origami ya. Sebagainya dan terus Pak tertarik yang ini. Untuk pengerjaannya sendiri Bu, apa Ibu sendiri atau dibantu dengan Ada orang? dibantu. Kira-kira berapa orang itu Bu? 10. Oh 10 orang. Iya. Kalau untuk hari-hari paling saya sama bapaknya aja. Untuk prosesnya Bu, dari setiap kerajinan mungkin berapa lama diolahnya? Kalau sandal sehari dapatnya itu bisa 3 sampai 5 satu orang. Oh itu untuk sandal. Iya untuk sandal. Kalau untuk ini paling 4 ini. Kalau tisu 2 tempat tisu. Cuma tempat tisunya udah sehari. Kalau orang satu itu tinggal ya itu tadi 3 sampai 5 kalau sandal. Oh kalau sandal. Nah, jadi kalau orang 10 kan ada bagiannya. Kadang ada yang menganyam, terus ada yang bagian ngelem. Terus kalau saya finishingnya aja. Oh saya. ini bagian finishing. Iya. Ini kan karena baru pemula Mas ya. Jadi masih susah untuk anak-anak itu. Mana kan orang-orangnya juga masih belajar. Saya barusan ngasih pelatihan. Jadi ini kan perlu ketelatenan, kerapian. Jadi kan masih nanti takutnya hasilnya jelek. Jadi kadang saya masih butuhkan lagi. Ini kan harus rapat ini. Oh iya. Ininya. Ini nganyamnya biasa aja. Selain kedua inovasi tadi, ada satu lagi inovasi yang tidak kalah menarik, yaitu kerupuk gandum. Saat ini kita masih berada di Desa Cabi, di salah satu rumah warga yang memproduksi kerupuk gadung. Untuk lebih tahu tentang kerupuk gadung, kita akan melihat prosesnya setelah ini. Kebun, mencarilah di hutan-hutan, kebun siapa aja boleh dicari. Karena ini kan mengganggu tanaman, layap-layap kemana-mana kalau. Jadi misalnya ditanami orang, kalau hutan ya Oh jadi bebas saja gitu. bebas saja, hutan siapa aja boleh, nggak ada yang mengati. Proses pembuatan gadung ini terbilang cukup lama, karena harus didiamkan dalam air selama 3 hari 3 malam. Tapi kalau kemarau ini banyak juga. Cuma prosesnya ya datang dikupas, diiris-iris. Irisnya nggak cuma iris saja, kasih garam. Oh sambil dikasih. Sampai kasih garam kalau sudah diiris, kalau garamnya sampai sampai airnya keluar kayak itu tadi bekas tuh. Jadi kasih garam. Kalau sudah mengiris tuh kasih garam. Selesai dikasih garam, kalau diwadahi di karung kayak itu ditindih batu banyak batunya. Jadi tiis kalau semalaman, pagi-pagi dijemur. Oh, Selesai dijemur kayak itu tadi yang di yang dalam tadi di rumah depan. tadi. Setelah dijemur kering benar. Sudah kering banget, didiamkan sehari semalam. Dingin kalau sudah selesai dingin direndam. Direndam tuh nggak boleh banyak-banyak juga, di bak tuh harus limpar airnya pada anunya. Jadi sehari 3 kali ganti airnya. Oh ganti airnya. Mm-mm. Untuk
harus itu wajib 3 kali sehari, Berapa lama direndam? 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam. Dan satu harinya itu diganti 3 kali airnya. 3 kali. Jadi malam itu sudah 3 hari 3 malam, pagi-pagi itu yang selesai 3 hari 3 malam, misalnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nah baru dimasakin. Kalau sudah dimasakin, dijemur, selesai dijemur, bisa jadi sudah kering digoreng. Langsung digoreng. Jadi lumayan lama ya Bu prosesnya. Lama, makanya ini banyak orang pesen. Ada anunya aja, tunggu kalau ada panasnya aja. Kalau ada panasnya bisa aja seanu itu. Banyak orang mesen yang sudah tahu rasanya. Iya. Banyak pembekalnya aja mesen 8 kilo. Ibu Bali Pom itu yang kesini semalam mesen juga, sudah tahu rasanya. Prosesnya lama tapi enak rasanya, enggak. Kalau untuk pemasarannya Bu, ini udah kemana aja? Aku yang dekat Haji Enong itu sudah ada semalam. Sudah ada. Aku masuk Bali Pom sudah kesehatan sampai ke sini sudah. Melihati aku mulai 2001 berarti. Oh, 2001. Ada kalau istirahat sebentar semalam kan ya bikin ini, tapi banyak orang tanya jadi bikin lagi kan sudah udah kenal anunya, orang tanya aja. Iya. Ini biar ikut kada apa-apa, nggak masalah karena merendamnya aja 3 hari masalah 3 malam. rendamnya aja ya. Nggak apa-apa. Kalau dalam untuk inovasi tidak ada kendala Mas. Kalau untuk kayak taman baca itu kan kerjasama, yang jelas kerjasama masyarakat, dan juga itu ide dari Babin Kaptimmas. Kalau dari Posyandu itu dari ide para kader dan kita sendiri beserta aparat, kita membuat suatu yang unik supaya dalam pelaksanaan Posyandu dan penimbangan yang dulunya anak-anak itu takut, sekarang berebut dia ingin bertimbang. Kalau dari inovasi lain seperti kita ada pembuatan eceng gondok itu, kalau dalam pembuatannya mudah saja karena kita di Badan Usaha Milik Desa. Itu ada pelatihan kemarin. Cuman kendalanya itu semua dari pemasaran. Pemasaran saja yang sangat sulit. Karena orang kita ikut expo, orang melihat suka tapi yang beli jarang. Terus kayak kita ada usaha batako, kita untuk mobilisasi yang kurang kendali kita di mobilisasi. Cuman alhamdulillah kita di tahun ini tinggal nunggu ready, kita ada bantuan dari kementerian, kita beli alat Xiaomi itu kayak sejenis Tosa roda 3 untuk penjualan batako tersebut. Kalau kita sih semangatnya memang begitu untuk inovasi, karena setiap apa yang belum ada di desa itu timbul dengan adanya di desa, itu pun merupakan suatu inovasi. Kayak tahun ini 2019 ini kita inovasinya, dulunya kita tidak punya gedung serbaguna sarana olahraga, karena antusias masyarakat kita dapat hibah tanah, kita bangunkanlah dengan dana desa gedung sarana olahraga yang banyak manfaatnya. Pertama buat kegiatan desa seperti ada pelatihan karate, pencaksilat, dan bulu tangkis. Dari situ pun orang luar pun bisa menggunakan. Yang kita inginkan itu dari sarana olahraga ini kita memiliki penghasilan untuk desa. Jadi kita sudah memiliki, kalau ada orang pihak luar menyewa, itu buat desa dan pengelola. Yang jelas sudah kita bagi dua, ada pengelola, ada yang buat untuk desa. Jadi desa memiliki. Yang jelas kita inginnya desa ini memiliki PAD, penghasilan asli desa, entah itu berapa kita nggak ada target. Yang penting dulunya nggak ada, sekarang ada, mudah-mudahan kedepannya bertambah. Tidak hanya inovasi yang ada di desa mereka, tanpa kita sadari, hubungan antar warga di sini sangat larat. Warga di Desa Cabi ini sangat memanfaatkan teknologi yang ada, seperti media sosial WhatsApp. Mereka menggunakan media tersebut untuk terhubung satu sama lain. Ketika keadaan darurat terjadi, mereka langsung memberi kabar ke grup WhatsApp yang mereka buat. Itulah keunikan yang tersaji di Desa Cabi, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Di antara keunikan itulah yang dapat menciptakan komunikasi yang erat antar warga desanya.